lemburnya berapa jam. Jadi lemburan banyak itu belum tentu gajinya gede. Bisa saja lemburannya banyak tapi nilai upahnya lembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di ini kebetulan ini saya masuk malam ya. Nah, ini saya ambil video di luar. Suara agak bising ya. Kali ini saya mau bercerita kepada teman-teman tentang pengalaman saya. Saya sudah merasakan bekerja di Taiwan di 2 pabrik. Yang pertama di tahun 2013 saya bekerja di pabrik furnitur atau mebel di daerah Nantau itu selama 3 tahun. Kemudian saya pindah ke daerah Taoyuan, daerah atas. Itu saya pindah di pabrik kabel. Nah, di sini saya mau membandingkan ya antara pabrik saya yang pertama sama pabrik yang kedua. Dari segi gaji, dari segi lembur itu ada perbedaan. Nanti ini akan saya bahas di sini. Sebenarnya mungkin ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadi gambaran misalkan buat teman-teman yang saat ini sedang proses di Taiwan ya. Mungkin saat ini sedang di PT. Dulu saya bekerja di pabrik mebel. Itu dari segi gaji sama ya sama pabrik yang sekarang ini, sesuai UMR. Jarang pabrik di Taiwan itu gajinya di bawah UMR, tidak berani. Bisa saja di atasnya UMR, seperti yang saya alami di pabrik ini. Misalnya gaji UMR sesuai peraturan dari pemerintah kan 24.000. Alhamdulillah pabrik saya memberikan gaji kepada karyawannya di atas nilai UMR. Jadi gaji saya di sini 25.200. Sama dengan warga Taiwan. Jadi gini, ada pabrik itu gaji antara TKI atau tenaga asing dan gaji warga lokal atau warga Taiwan itu dibedakan. Jadi gaji orang Taiwan itu agak lebih tinggi. Nah, kemarin saya juga penasaran ngobrol sama orang Taiwan, sama teman saya, itu gajinya saya lihat di slipnya itu ternyata sama 25.200. Kalau harusnya kan 24.000 untuk orang asing kan. Kemudian saya tanya kepada teman saya orang Taiwan, itu gajinya sama 25.200. Nah, itu perbedaan ya. Ini mungkin kebetulan aja ya, pabrik saya itu gajinya agak dinaikkan berapa ya, 1.200 ya. Nah, kemudian untuk nilai lembur, sebenarnya aturan nilai lemburnya itu per jam. 1 jam biasanya 166 NT. Nah, itu pabrik saya dulu enggak. Pabrik saya itu nilai lemburnya 1 jam itu di bawah 100 NT. Itu enggak tahu ya, itu nilainya agak murah menurut saya. Karena apa? Dulu saya kerja di pabrik itu berangkat jam 8 pagi, pulang jam setengah 11, kadang jam 11, rata-rata jam setengah 11 lah. Itu lembur, Sabtu juga lembur. Nah, terkadang Minggu juga disuruh masuk, gaji sekitar 27 sampai 28.000. Nah, itu makanya saya nggak betah. Akhirnya ya bukannya nggak terima ya, mungkin saya hitung-hitung nilainya kok murah. Nah, itu akhirnya saya pas habis kontrak saya pulang, nggak mau nyambung. Ada beberapa teman saya itu dulu nyambung, ya mungkin mau. Saya ya nggak mau protes atau gimana, enggak. Saya cuman habis kontrak selesai pulang aja gitu aja. Kemudian saya cari job ini. Jadi 1 bulan itu dulu saya lembur sampai sekitar 160 jam, 170 jam dalam 1 bulan. Itu gajinya segitu, 27 sampai 28. Nah, harusnya kalau sesuai standar dari pabrik-pabrik yang normal itu gajinya itu bisa 30 ke atas. Ya 35 mungkin 40 lah. Di situ akhirnya saya memutuskan setelah habis kontrak saya pulang, kemudian cari job lagi. Kemudian alhamdulillah saya dapat job
pabrik kabel. Dan pabrik saya ini lembur dalam sehari cuman 2,5 jam. Jadi berangkat jam 8 pagi, pulang jam 8. Karena jam 8 sampai jam 5 kan itu jam kerja wajib ya kan. Kemudian istirahat setengah jam, kemudian setengah 6-nya lagi mulai kerja. Pulang jam 8. Jadi 2,5 jam. Kerja saya hanya 5 hari kerja dalam 1 minggu. Jadi liburnya dalam 1 minggu 2 hari. Nah, ternyata gaji saya sama dengan pabrik yang dulu. Yang lemburannya itu wah luar biasa. Saya telepon rumah itu agak jarang, karena pulang juga malam-malam ya. Untuk cuci baju, untuk istirahat itu kurang ya. Nah, kemudian di pabrik di sini alhamdulillah pabrik saya nilai lemburnya sesuai dengan aturan pemerintah. Yaitu dalam 1 jam nilai lemburnya 166 NT. Jadi gaji saya meskipun lemburannya sedikit, cuma 2,5 jam dalam 1 minggu kerja libur 2 hari, itu gajinya sama. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan, misalkan nanti mau proses ke Taiwan, jangan fokus yang ditanyakan dalam 1 bulan itu lemburnya berapa jam. Jadi lemburan banyak itu belum tentu gajinya gede. Bisa saja lemburannya banyak, nilai upahnya rendah, bisa saja. Ya syukur-syukur alhamdulillah lemburannya banyak, nilai gaji lemburnya tinggi ya alhamdulillah, mungkin bisa jadi rezeki buat teman-teman ya. Tidak jaminan ya buat teman-teman. Kalau misalkan nanti teman-teman dapat pabrik yang lemburannya dalam 1 bulan itu bisa 100 jam atau berapa gitu ya. Jadi yang perlu ditanyakan dalam rata-rata gaji 1 bulannya saja itu berapa, atau nilai upah lemburnya 1 jamnya berapa. Sebenarnya lembur 2 jam itu misalkan mulai setengah 6 sampai jam setengah 8 itu 1 jamnya itu nilainya 166 NT ya kalau nggak salah. Kemudian untuk jam berikutnya itu sudah naik lagi berapa ya, pokoknya di atas 166 NT harusnya itu. Terkadang pabrikan nggak sama ya, kadang menyalahi aturan pemerintah itu. Tapi itu tidak semua pabrik ya. Pabrik saya tuh dulu itu lebih disiplin, kerja jam 8 ya kan, jam 8 pagi, kemudian ada waktu istirahat untuk ke toilet atau buat merokok itu waktu sekitar 10 menit. Jadi mulai jam 10 pagi itu sampai jam 10 lebih 10 menit itu waktunya, mungkin itu untuk ke toilet atau buat rokok, yang perokok ya istirahat lah. Kemudian setelah waktu 10 menit kembali lagi bekerja, kemudian jam 12 istirahat, kembali lagi jam 1 kerja, kemudian istirahat lagi buat merokok atau ke toilet lagi itu jam 3 sampai jam 3:10 menit, dan lembur mulai setengah 6. Nah itu sama dengan pabrik saya yang sekarang ini ya, sama persis, itu udah aturan pemerintah. Makan juga jam 12 siang sama. Kemudian untuk makan yang kedua itu jam 5 sore karena waktu lembur ya, itu ada waktu istirahat setengah jam untuk makan, dan kembali lagi bekerja jam setengah 6, sama dengan pabrik saya yang sekarang. Cuman bedanya dari segi gaji. Kalau dulu yang pabrik saya itu gajinya memang sesuai dengan standar pemerintah, gaji secara UMR. Dan pabrik saya yang kedua ini gajinya dinaikkan sedikit lah, dilebihi sedikit lah, 1.200. Jadi gaji saya disamakan dengan gaji orang Taiwan, yaitu 25.200. Kemudian untuk dari segi nilai upah lemburnya juga agak lebih tinggi, meskipun pabrik saya di sini saya bekerja dalam 1 minggu cuman 5 hari kerja, dan lemburnya juga sedikit, tetapi gajinya tuh sama. Saya rasakan dengan pabrik yang dulu alhamdulillah agak enak sedikit ya, tapi ya bagaimana namanya kerja ikut
orang ya sebenarnya sama, cuman ada min plusnya lah. Buat teman-teman nanti misalkan bertanya misalkan lihat jobnya yang ada di PT, itu dilihat nilai lemburnya berapa, 166 atau enggak, biasanya dibahas itu. Kalau nggak dibahas nanti, kalau tidak ada pembahasan itu bisa ditanyakan. Dan saya dengar di tahun 2022 nilai lembur agaknya naik, karena gaji naik, kemudian nilai lemburnya kayaknya juga naik. Itu kayaknya loh, pengalaman saya dulu waktu proses pertama saya fokusnya tuh tanya kepada teman-teman yang ya, dulu kan saya waktu masih belum pernah pengalaman di Taiwan. Itu yang saya tanyakan, lemburnya 1 bulan berapa jam mas, 1 bulan berapa jam mas. Nah, memang kalau lemburnya banyak mungkin gajinya lebih gede ya, tapi ternyata ya nggak terlalu efek. Lemburannya saya tuh dulu banyak, gajinya ya segitu. Kemudian yang sekarang ini gaji lemburannya cuma 2,5 jam, ternyata gaji saya sama dengan pabrik saya yang dulu di daerah Nantong. Kemudian untuk bonus ada tambahan. Jadi kalau di pabrik saya dulu, karyawan meskipun bekerja selama 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu gajinya sama, tidak ada perbedaan dengan antar temannya. Cuman setahu saya yang dibedakan yaitu ada bawahan mandor, orang asing ya, teman saya ya, itu gajinya dibedakan, dilebihin sedikit lah, karena dia dianggap mempunyai keterampilan lebih, mungkin bekerja lebih pintar, lebih cekatan, itu gajinya dinaikkan. Untuk teman-teman yang lainnya gajinya sama, dipukul rata. Nah, kemudian kalau di pabrik saya sekarang ini nggak peduli kerjanya lebih bagus, kerjanya lebih senior, gaji disamaratakan. Yang membedakan adalah masa kerja. Ya, setiap bekerja selama 1 tahun ada bonusan 300 NT, untuk 2 tahun 600 NT, kemudian untuk yang 3 tahun 900 NT. Berlaku kelipatan. Jadi kalau 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ya tinggal nambah 300 NT. Pokoknya 1 tahun itu mendapat tambahan 300 NT. Kemudian untuk hari kerja. Nah, kebetulan pabrik saya ini untuk hari liburnya tidak mesti hari Sabtu dan Minggu ya teman-teman. Jadi dulu waktu interview di PT, dulu saya sudah ditanya sama agensi yang interview saya, itu mau nggak kalau saya bekerja di pabrik ini, yang saya maksud ini liburnya tidak harus Sabtu Minggu. Jadi mesinnya itu beroperasi sepanjang waktu. Jadi untuk liburnya itu giliran, bisa Senin, Selasa, Rabu, pokoknya dalam 1 minggu dapat jatah libur 2 hari. Jadi tidak harus Sabtu Minggu harus libur, ya kebetulan mungkin saja bisa saja hari Sabtu atau Minggu ketepaan libur juga bisa, mungkin tukar hari sama teman kalau misalkan kita nanti ada kebutuhan bisa. Dulu saya ditanya oleh agensi, saya mau nggak, kalau saya mau saya diproses. Nah, di situ saya berpikiran kalau pabriknya itu lemburnya hari kerjanya nggak tentu liburnya, berarti pabriknya otomatis ada lemburnya ya, menurut pemikiran saya. Akhirnya saya tanda tangan, akhirnya saya intinya ini saya diproses. Nah, alhamdulillah saya dapat pabrik ya, meskipun gajinya nggak gede, tetapi alhamdulillah istirahatnya cukup lah daripada yang pabrik saya dulu. Nah, itu dulu ya kawan, sedikit sharing saya, semoga ini bermanfaat. Ya, saran saya buat teman-teman nanti kalau proses ke Taiwan, jangan fokus jumlah lemburannya yang ditanyakan. Yang perlu ditanyakan justru dalam 1 bulan gajinya berapa gitu. Karena lemburan banyak belum tentu dapat gaji gede. Jadi tidak semua pabrik di Taiwan itu mematuhi aturan pemerintah yang berlaku. Terkadang ya itu sesuai dengan pengalaman saya itu
Nah, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.